surga Allah tabaraka wa taala. Butuh seorang yang punya tekad kuat dan usaha keras, seperti yang telah dipertontonkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bagaimana fight-nya mereka untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Segala-galanya mereka korbankan, harta mereka korbankan, tenaga mereka korbankan, kebun-kebun yang terbaik mereka korbankan, anak-anak mereka korbankan, waktu mereka korbankan, nyawa mereka korbankan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al jannah. Surga Allah itu mahal, dan surga Allah itu adalah surga. Maka orang yang selalu membeli surga dengan uang 1.000, 2.000, ada yang aneh di sini. Saya tidak mengatakan aneh kepada orang yang 1.000, 2.000 namun penghasilannya memang minim. Tapi yang saya sebut adalah orang yang penghasilannya lumayan namun selalu berinfaknya 1.000, 2.000. Antum mau beli surga 1.000, 2.000? Dan saya tidak meremehkan ibadah keikhlasan itu, namun keikhlasan setingkat dengan kemampuan. Orang yang gajinya 30 juta berinfak 1.000, 2.000 tak sama dengan orang yang penghasilan seharinya hanya 20.000 berinfak 1.000, 2.000. Tingkat infak kita adalah penilaian keikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang ketika Nabi menyuruh berinfak, dia hanya datang dengan membawa segenggam makanan, dibawa ke Nabi SAW untuk berinfak, hanya genggaman makanan. Dan apa yang dia bawa itu memang karena ekonominya yang sulit, bukan karena bakhil, bukan karena di rumahnya banyak makanan lalu ditumpuk untuk anak istrinya sampai 7 turunan lalu kemudian dia bawa segenggam makanan. Tidak, memang itu yang ada di rumahnya. Dan ketika dia membawa segenggam makanan, ditertawakan oleh orang-orang munafik. Segitu yang kamu infakkan, Allah maha kaya dari infakmu yang segitu itu. Dan Allah cela orang-orang munafik di dalam Al-Quran gara-gara dia menertawakan orang mukmin yang membawa segenggam makanan. Kita tidak mengatakan bahwa itu sedikit dan tidak diterima, bukan itu. Tapi kalau kemampuan kita sebenarnya lebih daripada itu dan kita hanya bisanya segitu, itu menunjukkan keikhlasan kita baru segitu. Dan itu menunjukkan kelas kita baru segitu. Harusnya orang-orang yang punya gaji 17 juta, 18 juta, 25 juta, 30 juta tidak membeli surga Allah dengan 1.000, 2.000. Umar radhiyallahu taala anhu pernah ketika Nabi mengajak berinfak, menyuruh berinfak, pulang ke rumahnya mengambil setengah harta yang dia miliki untuk diinfakkan. Begini mereka membeli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita membeli surga dengan sisa-sisa. Kita infak dengan sisa-sisa ongkos angkot. Kita hadir pengajian dengan sisa-sisa waktu kita yang berharga. Sisa-sisanya baru kita hadirkan pengajian. Kita membaca Al-Quran dari sisa-sisa waktu kita yang ketika kita belum ngantuk-ngantuk juga. Kita mau beli surga dengan sisa-sisa. Nabi mengatakan surga Allah itu mahal. Yang mahal tak bisa dibeli dengan sisa-sisa. Yang mahal harus dibeli dengan yang mahal. Maka lihat bagaimana para sahabat membeli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, kebunku yang paling kucintai, kebun kurmaku yang paling kucintai dan paling hebat, paling mahal harganya kalau dijual, bayraha. Dan saya infakkan berhak untuk Allah dan Rasulnya. Begini para sahabat membeli surga dengan harta mereka. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan yang sebenar-benarnya kebajikan sampai kalian rela mengorbankan yang kalian cintai, menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan biasanya 1.000 kita tidak terlalu cinta, Pak. Maka kalau kita bisa berinfak, berinfaklah dengan kadar yang kita tingkatkan. Kalau bisa setiap berinfak dengan angka paling besar yang ada di dompet itu, itu mantap. Itu yang diinginkan. Begitu buka dompet ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Mana yang mau kita infakkan? Kalau yang 100 itu berarti sudah mumpuni dalam keimanan. Di mana kita memilih, disitulah iman kita. Ketika ada kesanggupan tentunya dan bukan dipaksa-paksakan. Ya, ketika memang ada kesanggupan setiap keluar infak yang 100.000, infak yang terbaik, maka mudah-mudahan tempat kita di surga juga yang terbaik. Ini dia yang bisa saya jawab, dan saya mendoakan antum, mendoakan semuanya agar Allah berikan kepada kita kekuatan iman, benteng keimanan yang kuat,
dan berlatih terus untuk mencapai keimanan dan benteng keimanan yang kuat, agar mudah bagi kita kemudian beribadah kepada Allah dan sulit bagi syaitan untuk menembus benteng itu mengajak kita kepada kemaksiatan. Kalau ini sudah terjadi, memang kita berada pada level yang luar biasa daripada orang-orang yang telah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin kita lakukan dengan rajin berbuat maksiat dan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang hambanya yang saleh dan benar-benar diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan godaan iblis. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah tutup dari kita pintu neraka dan Allah bukakan untuk kita pintu surga. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.